Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradiana Pertiwi dengan NPM 22170510005 dari kelas D. Dengan video berikut saya akan menjelaskan tentang reduksi DFA untuk memenuhi tugas 3 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata atau disingkat TBO. Yang pertama, reduksi DFA adalah cara mengurangi jumlah state tanpa mengurangi kemampuan untuk menerima suatu bahasa seperti semula atau efisiensi. Reduksi dilakukan apabila terdapat state yang tidak berguna atau useless state pada DFA. Hasil dari DFA yang direduksi merupakan ekivalensi dari DFA semula. Pengelompokan DFA. Pengelompokan DFA itu ada dua. Yang pertama distinguishable, yang berarti dapat dibedakan. Yang kedua indistinguishable, yang berarti tidak dapat dibedakan. Di pengelompokan DFA itu, setiap pasangan state di dalam suatu FSA dapat dikelompokkan. State yang indistinguishable pada prinsipnya dapat digabungkan menjadi satu state. Reduksi jumlah state dapat dilakukan dengan pendekatan tersebut. Relasi-relasi. Pasangan dua states memiliki salah satu kemungkinan, yaitu distinguishable atau indistinguishable, tetapi tidak keduanya. Langkah-langkah reduksi. Yang pertama itu identifikasi dulu semua kondisi state. Yang kedua itu state yang berpasangan dengan state akhir merupakan state distinguishable. Untuk pasangan state yang lain, jika masing-masing state mendapat input yang sama, maka apabila satu state mencapai state akhir dan yang lain tidak mencapai state akhir, maka dikatakan distinguishable. Yang keempat itu kelompokan states yang indistinguishable. Yang terakhir sederhanakan. Nah, ini ada contohnya. Ini yang pertama. Yang pertama itu kan di Q5 ini tuh dia tidak menerima input dari manapun ya, dari Q4 ataupun Q3. Nah, akan tapi dia tuh cuman malah memberi input ke Q4 dan Q3, dimana dia itu tidak terlalu berguna banget kan di sini. Jadi kita hapusin, jadinya itu kayak gini, cuman ada Q0, 1, 2, 3, Q4. Nah, Q5 nya itu udah dihapusin. Nah, selanjutnya itu kan kita mau buat pengelompokan untuk indistinguishable kan. Nah, yang pertama itu Q0, Q1. Q0, Q1 itu kalau kita inputin 0, hasilnya Q1 kan. Q0, Q1 itu distinguishable. Nih, kayak kita inputin Q0. Q0 itu kita inputin 0, hasilnya Q1. Q1 kita inputin 0, hasilnya Q2. Nah, selanjutnya Q0, Q2. Di sini kan, jadinya distinguishable. Selanjutnya Q0, Q3. Itu distinguishable juga. Q0, Q4 distinguishable. Q1, Q2 is indistinguishable. Kenapa indistinguishable? Karena dia di state yang sama. Q1, Q2 itu di state sama, makanya dia indistinguishable. Indistinguishable kan. Jadi distinguishable itu kalau dia state-nya itu dibeda, kayak dia tuh beda, P merupakan elemen dari ini dan lain sebagainya. Nah, ini kan beda, kayak Q0 untuk inputin 0 tuh dia ke sini kan, berhenti di sini Q1. Sedangkan kalau Q1 inputin 0, dia ke Q2, di mana di state yang sama gitu. Jadinya dia indistinguishable. Selanjutnya Q1, Q3. Nah, di state yang sama lagi itu indistinguishable lagi kan. Nah, Q1, Q4. Q1, Q4 itu distinguishable karena dia pindah stage lagi. Terus Q2, Q3 distinguishable lagi. Q2, Q3. Kita masukin Q2-nya itu 0. Kita masukin Q2-nya itu 0. Dia ke Q1. Q2, Q3-nya 0 itu Q2. Q3 ke Q2-nya 1 itu Q4. Q3-nya 1 itu ke Q4. Itu distinguishable. Nah, terus itu Q2 sama Q4. Q2, Q4. Nah, tadi itu ada kesalahan ya. Seharusnya itu Q2, Q3 ini ya, Q2, Q3 itu kan di state yang sama, itu indistinguishable. Sedangkan Q2, Q4 itu di state yang beda, jadinya itu distinguishable. Terakhir tuh Q3, Q4 itu distinguishable juga. Nah, setelah itu kita ngelakuin pengelompokan nih, seperti ini kan. Nih, kelompokan state yang
indistinguishable kan. Nah, kita kelompokin. Di sini indistinguishable-nya kan ada 3. Jadinya itu ada Q1, Q2, Q1, Q3, Q2, Q3. Kita kelompokin. Nah, ini hasilnya dibuat state-nya itu jadinya kayak gini. Ini penjabarannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.